Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat selalu ya. Karena hari ini saya Rosi Jamila dari semester 7 Pendidikan Islam Anak Usia Dini akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Mia Siti Nur Azizah Master of Science. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu kepada umatnya. Rasulullah SAW adalah contoh yang sempurna bagi umat muslim dalam segala hal, baik itu sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, bahkan sebagai seorang pendidik atau guru. Sebagai pendidik, Rasulullah SAW menerapkan berbagai metode pembelajaran yang paling baik dan tepat, dan juga paling mengena di dalam diri peserta didiknya, dan paling dekat dengan tingkatan pemahaman dan akal peserta didiknya. Dalam menyampaikan ilmu kepada umatnya, metode-metode yang beliau terapkan sangatlah efektif dan efisien. Ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya beliau menanamkan nilai-nilai Islam kepada umatnya. Hingga saat ini pun nilai-nilai Islam itu dapat kita kenal meskipun sudah berabad-abad lamanya beliau wafat. Dalam makalah ini akan dipaparkan beberapa metode pembelajaran yang Rasulullah SAW terapkan, sehingga dengannya kita dapat mengetahui dan menerapkannya juga dalam pembelajaran. Bisa ditambah dengan beberapa improvisasi dan menyesuaikan perkembangan zaman tentunya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode dan teknik mengajar dalam pendidikan Islam, di mana pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian metode, landasan metode pendidikan Islam, prinsip-prinsip metode mengajar, serta metode mengajar dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian metode. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Metodos berasal dari dua kata yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Mumtazul Fikri 2011. Metode dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode merupakan seperangkat cara, jalan, atau strategi yang ditempuh pendidik dalam mengajarkan mata pelajaran secara cepat dan efektif guna mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, di antaranya agar peserta didik mampu menguasai pelajaran dengan baik sesuai dengan kompetensi dan silabus yang disusun oleh pendidik itu sendiri. Dalam proses pendidikan Islam sendiri, metode mempunyai kedudukan yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan. Bahkan metode sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik dianggap lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Sebuah adagium mengatakan bahwa at-thariqat aham min al-madah, yang mengandung arti metode jauh lebih penting dibanding materi. Adalah sebuah realitas bahwa cara penyampaian yang komunikatif jauh lebih efektif dan disenangi oleh peserta didik walaupun materi yang disampaikan sesungguhnya tidak terlalu menarik. Sebaliknya, materi yang cukup baik karena disampaikan dengan cara yang kurang menarik, maka materi itu menjadi kurang dapat dicerna oleh peserta didik. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat mempengaruhi pencapaian keberhasilan. Sementara metode yang tidak tepat akan berakibat terhadap pemakaian waktu yang tidak efisien. Yang kedua yaitu landasan metode pendidikan Islam. Landasan metode pendidikan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama landasan agamis, kemudian landasan biologis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Untuk landasan agamis, pada dasarnya pelaksanaan metode pendidikan Islam tidak terlepas dari landasan agamis.
Itu dikarenakan agama menjadi dasar yang dapat memberikan dampak besar terhadap karakter atau kepribadian peserta didik. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis tentunya menjadi dasar dan patokan utama agar metode yang digunakan tidak menyimpang dari kedua sumber agama tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu landasan biologis, di mana perkembangan biologis atau jasmani seseorang berpengaruh terhadap kemampuan intelektualnya. Sebagai contoh, seseorang yang menderita cacat jasmani akan mempunyai kelemahan dan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang normal. Misalnya, seseorang yang memiliki kelainan pada matanya atau rabun jauh, maka dia akan cenderung untuk duduk di bangku barisan depan. Karena dia berada di depan, maka dia tidak dapat bermain-main pada waktu guru memberikan pelajarannya, sehingga dia memperhatikan seluruh materi yang disampaikan guru. Karena hal itu berlangsung secara terus-menerus, maka dia akan lebih mampu dan berhasil dibanding dengan teman lainnya. Apalagi dia termotivasi dengan kelainan matanya tersebut. Oleh karenanya, tenaga pendidik perlu memperhatikan kondisi biologis peserta didik dalam menggunakan metode, disesuaikan dengan perkembangan biologis peserta didik agar metode yang digunakan sesuai dan melahirkan pengaruh yang positif. Selain landasan biologis, psikologis atau keadaan jiwa atau rohani peserta didik juga perlu dipertimbangkan dalam menggunakan metode, karena kondisi psikis peserta didik sangat berpengaruh besar terhadap internalisasi nilai dan transformasi ilmu. Kondisi rohani yang menjadi dasar dalam metode pendidikan Islam merupakan kekuatan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kondisi psikis tersebut meliputi motivasi, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat-bakat, dan kecakapan akal atau intelektualnya. Kemudian landasan sosiologis, interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik dan interaksi antara guru dan peserta didik merupakan interaksi timbal balik yang kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif pada keduanya. Dalam kenyataannya, secara sosiologis, seseorang individu dapat memberikan pengaruh pada lingkungan sosial masyarakatnya dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, guru dalam berinteraksi dengan peserta didiknya hendaklah memberikan teladan dalam proses sosialisasi dengan pihak lainnya, seperti dikala berhubungan dengan peserta didik, sesama guru, karyawan, dan kepala sekolah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode mengajar. Ada beberapa prinsip metode mengajar, diantaranya metode harus berawal dari apa yang sudah diketahui peserta didik. Kemudian metode harus didasarkan atas teori dan praktek. Lalu metode harus memperhatikan perbedaan individual dan menggunakan prosedur-prosedur yang sesuai dengan ciri-ciri pribadi seperti kebutuhan, minat, serta kematangan mental fisik. Metode juga harus merangsang kemampuan berpikir dan nalar peserta didik. Metode harus disesuaikan dengan kemajuan peserta didik dalam hal keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, gagasan, dan sikap peserta didik. Metode harus menantang dan memotivasi peserta didik ke arah kegiatan-kegiatan yang menyangkut proses diferensiasi dan integrasi. Metode harus memberi peluang bagi peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, dan memberi peluang pada guru untuk menemukan kekurangan agar dapat dilakukan perbaikan dan pengayaan. Satu metode juga dapat dipergunakan untuk berbagai jenis materi atau mata pelajaran. Dan metode pendidikan Islam juga harus digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Setelah kita memahami beberapa prinsip metode mengajar, maka pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang metode mengajar dalam pendidikan Islam. Ada beberapa metode mengajar dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode kerja kelompok, metode kisah, metode amsal, metode tagrib dan tarhib. Adapun penjelasan tentang metode amsal yaitu suatu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat atau melalui contoh atau perumpamaan,
Seperti halnya perumpamaan orang yang tinggi seperti jerapah, orang yang berani seperti singa, orang yang gemuk seperti gajah, orang yang kurus seperti tongkat. Pada prinsip dasar metode ini terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api mereka. Setelah api itu menerangi mereka sekelilingnya, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Dan yang selanjutnya yaitu metode tagrib dan tarhib, di mana metode targhib dan tarhib adalah cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Prinsip dasar metode ini terdapat di dalam Quran surat Al-Bayyinah, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, serta mohon maaf atas segala kekurangannya, karena suatu hal tidak luput dari kelemahan. Apabila memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kelemahan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.